Namaku biasa dipanggil Erik, Ibu. Saya Stefania Bernadette, biasa dipanggil Istri. Perkenalkan, nama saya Olu. Perkenalkan, nama saya Gradia, biasa dipanggil Diana. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Inviolata, biasa dipanggil Eca. Oke, karena semua sudah saling kenal, sebelum kita masuk ke dalam layanan kita hari ini, Ibu ada mempunyai salah satu ice breaking. Jadi Ibu meminta adik-adik untuk berdiri. Jadi ice breakingnya itu perlunya itu adalah tepung batu. Mungkin adik-adik pernah mendengar atau mengikuti ice breaking ini? Belum. Oke, jadi di sini ketika Ibu bilang batu, berarti adik-adik menepuknya satu kali. Kalau Ibu bilang batu-batu, adik-adik menepuknya dengan 2 kali. Kalau Ibu bilang bak, adik-adik tidak boleh menepuk. Oke? Oke, sebelumnya kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Adik-adik ini hari sangat berkonsentrasi ya. Ibu. Oke, di sini sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau tanya dulu. Adik-adik tahu tidak ini apa itu bimbingan kelompok? Tahu ini ada adik-adik yang tahu? Belum tahu Ibu. Tahu, Ibu. Oke, jadi bimbingan kelompok di sini adalah suatu proses di mana kelompok individu saling berbagi pengalaman dengan lingkungan. Jadi tujuan Ibu mengumpulkan adik-adik di sini, di mana adik-adik diminta untuk mengenali dan memahami berbagai jenis pekerjaan atau profesi serta pentingnya cita-cita adik-adik, dan adik-adik diminta untuk belajar menghargai dan mengorganisasikan cita-cita adik-adik sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Jadi kegiatan proses layanan ini Ibu minta waktunya selama 40 menit. Bagaimana? Apakah adik-adik siap? Siap, Ibu. Jadi di sini adik-adik nanti diminta untuk fokus dengan apa yang ingin disampaikan, di mana Ibu akan memberikan materi kita pada hari ini tentang berani bermimpi meraih cita-cita. Jadi Ibu akan menyampaikan materi. Setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan meminta adik-adik untuk bermain drama. Apa adik-adik siap? Siap, Ibu. Oke. Adapun asas-asas dalam layanan kita pada hari ini yaitu adanya asas kerahasiaan, keterbukaan, terus adanya asas kesukarelaan dan asas penormatifan, di mana pada asas kerahasiaan ini apapun yang kita sampaikan kita lakukan baik dari Ibu maupun dari adik-adik. Adik-adik di sini dimohon untuk menjaga kerahasiaannya agar tidak disebarluaskan kepada orang lain untuk menjamin keamanan untuk kita semua. Oke, gimana? Siap adik-adik? Siap, Ibu. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai topik berani bermimpi meraih cita-cita. Jadi adik-adik tahu apa itu cita-cita? Cita-cita itu keinginan Ibu, impian. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk cita-cita.
cita-cita atau impian yang pertama yaitu mempunyai target dan tujuan yang mudah dicapai. Yang kedua itu belajar mengorganisasikan harapan, perencanaan, penyesuaian dalam meraih impian. Yang berikut yaitu kita lebih bersemangat menjalani kehidupan, siap menghadapi resiko dan memiliki tekad atau keyakinan yang kuat. Jadi jangan takut bermimpi karena mimpi bagian dari harapan yang hendak kita mewujudkan. Tentunya bersikap realistis dan yakin akan kuasa Tuhan. Yang berikut, mengapa harus mempunyai cita-cita? Yang pertama itu cita-cita akan membantu adik-adik untuk saling memiliki semangat untuk hidup. Cita-cita membantu adik-adik untuk terhindar dari depresi. Terus adanya cita-cita itu membuat adik-adik itu termotivasi untuk selalu berusaha setiap hari, dan cita-cita adik-adik itu dapat mengubah sudut pandang adik-adik menjadi lebih positif dan menjadikan adik-adik sebagai orang yang mandiri. Oke, sekian materi dari Ibu. Yang berikut, Ibu akan meminta adik-adik untuk bermain drama. Adik-adik siap? Siap. Oke, yang berikut kita akan main drama. Yaitu di sini ada 4 tokoh utama, ada 3 siswa dan 1 guru. Oke, adik-adik siap? Siap, Ibu. Siapa yang menjadi ibu guru? Saya, Ibu. Oke, jadi di sini juga Ibu akan membutuhkan salah satu dari adik-adik sebagai narator. Siapa menjadi narator? Saya, Bu. Oke. Jadi teman-teman yang lain sudah jadi siswa ya? Iya, Ibu. Oke, narator bisa berdiri. Di dunia yang penuh dengan harapan dan impian, setiap anak memiliki potensi untuk meraih cita-cita mereka. Namun terkadang mereka merasa bingung dan tidak yakin tentang langkah yang harus diambil. Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan sekelompok siswa SMP dalam menemukan arti dari cita-cita dan bagaimana mereka bisa mewujudkannya. Selamat pagi, Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang cita-cita dan impian. Apa cita-cita yang kalian inginkan? Saya ingin jadi dokter, Ibu. Kalau saya ingin menjadi guru, Ibu. Dengan apa? Mari kita eksplorasi bersama. Cita-cita itu penting karena memberi kita arah dalam hidup. Nah, ayo kita diskusikan apa saja cita-cita kalian. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita? Mungkin kita bisa mulai dengan membuat rencana, misalnya kalau kita ingin menjadi dokter, kita harus belajar biologi dengan baik-baik. Dan sekarang Ibu minta kalian untuk mencari apa itu cita-cita, jenis cita-cita. Nanti Ibu minta kalian untuk memberikan data dari kalian tentang cita-cita tersebut. Apakah sudah? Mulai dari Sudah, Ibu. Diana. Saya ingin menjadi insinyur. Saya perlu belajar matematika dan fisika dengan serius. Kalau saya ingin menjadi seniman, mungkin saya akan mengikuti kursus setiap akhir pekan. Sekarang mari kita buat poster tentang cita-cita masing-masing. Itu kalian bisa gambarkan impian kalian dan langkah-langkah yang akan kalian ambil. Baik, Ibu. Setelah semua siswa selesai membuat poster, mereka langsung mengumpulnya pada ibu guru. Ini, Ibu. Ini, Bu. Dengan berani bermimpi dan merencanakan langkah-langkah menuju cita-cita mereka, para siswa ini belajar bahwa impian bukan hanya sekedar harapan. Mereka
mereka adalah peta jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, tidak ada batasan untuk bermimpi. Teruslah berusaha dan jangan takut menghadapi tantangan. Setiap langkah kecil membawa kalian lebih dekat ke cita-cita kalian. Terima kasih Bu. Ya, sama. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka untuk meraih cita-cita. Dengan keberanian untuk bermimpi dan tekad untuk berusaha, masa depan yang gemilang menanti di depan. Oke, mari kita memberikan applause untuk kita semua. Oke, setelah tadi bermain drama, Ibu mau tanya nih, apa perasaan adik-adik setelah mengikuti drama tadi? Bermain drama. Mungkin dari adik Beca. Oke, baik Ibu. Perasaan saya setelah bermain drama tadi, saya merasa senang dan juga dari bermain drama tadi saya mendapatkan manfaat kalau kita itu tidak boleh takut untuk meraih cita-cita kita, walaupun ada tantangan yang menghadang kita, tetapi kita harus terus berusaha agar kita dapat menggapai cita-cita kita. Oke, untuk adik Diana, Baik, itu kalau dari saya, cita-cita itu penting bagi kita, jadi kita harus mengeksplor dari sekarang. Itu saja Ibu. mungkin dari adik Oni yang berperan sebagai guru. Yang saya dapatkan Ibu sebagai guru, saya bisa membantu anak-anak untuk menggapai cita-cita mereka. Oke, untuk adik Isti. Baik Ibu, kalau pendapat dari saya, kalau ingin meraih cita-cita kita harus rajin dan tidak boleh malas-malas. Oke, terima kasih untuk adik ini berperan mungkin tadi sebagai narator. Oke, baik Ibu, menurut saya kalau kita mau menggapai cita-cita kita itu, kita harus belajar yang giat dan harus berusaha yang keras lagi. Terima kasih, mari kita harus berdiskusi semua. Oke, di sini mungkin setelah mengikuti materi, terus beban keras, mungkin salah satu dari adik-adik bisa memberikan kesimpulan apa yang adik-adik dapatkan. Ibu, ya, silakan. Oke, jadi baik yang dapat saya simpulkan untuk pertemuan kita pada pagi hari itu, yaitu cita-cita adalah impian yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi untuk menggapai cita-cita itu kita harus bersemangat dan juga kita tidak boleh malas-malasan. Jadi cita-cita itu bisa membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani hidup kita. Jenis-jenis cita-cita itu biasanya seperti dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih. Mari tepuk tangan untuk adik Echa. Oke, setelah Ibu paparkan materi dan ikuti video, di sini Ibu ada mempersiapkan LKPD. Jadi nanti di sini adik-adik diminta untuk mengisi LKPD dan lembar evaluasi hasil. Jadi nanti di situ sebelum Ibu membagi, Ibu jelaskan terlebih dahulu di LKPD di situ nanti di situ ada identitas. Jadi adik-adik mengisi nama, kelas, dan topik kita hari ini. Lalu adik-adik mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang adik rasakan. Oke, bisa? Bisa Ibu. Ada lembar evaluasi hasil. Nanti di situ adik-adik diminta untuk mencetak. Jadi di situ ada STS, STS, dan STS. Jadi STS ini adalah sangat setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu adalah sangat tidak setuju. Misalnya pernyataan pertama kalau setuju dan adik-adik ada centang di setuju, kalau tidak setuju centang di tidak setuju. Oke, bisa? Bisa. Iya. Nanti kalau sudah, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk
kasih untuk partisipasi adik-adik hari ini, sudah mengikuti layanan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, Ibu meminta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita berdiri pada hari ini, singkat saja dimulai dengan memperkenalkan adik-adik saya yang berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik